Baik, istilah hadirin sekalian, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang shaf yang pertama. Betapa hebatnya salat berjamaah, terlebih ketika kita melakukan salat berjamaah itu di shaf yang pertama. Kalau kalian tahu apa yang terdapat pada shaf yang pertama berupa fadilat-fadilat yang luar biasa, niscaya shaf yang pertama itu baru kalian dapatkan dengan diundi. Cuma kalian banyak nggak tahu. Kemudian orang yang suka berlambat-lambat berada di shaf salat, datang ke masjid berlambat-lambat, itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlambat-lambatlah kalian sehingga kalian nanti akan dilambatkan oleh Allah. Kalian punya hajat dilambatkan sama Allah. La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yuakhirahumullah. Suatu kaum terus melambat-lambatkan berangkat ke masjid sehingga berada di shaf yang terakhir. Buatlah terus demikian sehingga kalian juga akan terus dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat, untuk mendapatkan hajat dan seterusnya. Baik, Bapak sekalian, pada malam bahagia ini kita akan bahas yang kedua. Kita didoakan oleh para malaikat ketika kita duduk di masjid setelah salat. Hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum." Para malaikat akan terus mendoakan kalian madama fi musallahu, selama kalian masih di tempat salat kalian, alladhi shalla fihi, di tempat yang kalian salat. Di tempat kalian salat. Apa maksudnya? Punya dua makna. Makna yang pertama, salatnya di sini tadi. Maka selepas salat terus duduk situ. Makna kedua, tempat. Di mana kalian salat? Di masjid. Tetaplah kalian di masjid, jangan keluar dulu. Makna pertama udah pasti. Makna kedua besar kemungkinan. Ya, besar kemungkinan. Yaitu kita tetap berada di dalam masjid yang kita salat tadi. Kalau di tempat yang kita salat udah pasti itu. Karena udah pasti di masjid dan di tempat salatnya. Malam yahdus fihi, selama dia belum berhadas. Selama dia belum berhadas. Maka karena itu Bapak sekalian, jangan salat dalam kondisi menahan sesuatu. Mau buang air kecil, mau buang air besar, tuntaskan dulu. Tapi Ustaz, nanti saya dapat shaf kedua, shaf yang ketiga, bagaimana? Lebih bagus shaf kedua atau shaf ketiga, atau bahkan mungkin shaf yang terakhir, daripada kita salat yang pertama kalau lagi menahan itu enggak khusyuk. Yang kedua, begitu selesai salam kita langsung keluar, enggak mendapatkan doa dari para malaikat. Ya, bagaimana yang dikatakan oleh para malaikat? Apa yang didoakan oleh para malaikat? Taqulu, para malaikat berkata, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dua doa malaikat yang saat ini malaikat terus membacanya, mendoakan kita. Yang pertama, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dia, ampunilah hambamu ini. Kita nggak bisa melihat malaikat nih karena alam kita berbeda. Dasar penciptaan kita itu berbeda. Kita diciptakan sesuatu yang nampak kasat mata, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Begitu kita berubah alam kita ke alam arwah, alam yang lebih halus daripada cahaya, kita bisa melihat malaikat dan kita bisa melihat jin. Sayangnya jin nggak bisa lagi lihat kita. Lebih halus ketika kita berada di alam arwah daripada kondisi para jin. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Itu terus
yang diucapkan oleh para malaikat selama malam yahdus. Ini sama juga dengan cerita salat subuh yang sampai syuruk, Bapak sekalian, mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna selama belum keluar dari tempat salatnya. Kalau dia keluar dari tempat salatnya karena sebab hadas, hilang peluang ini. Kecuali pendapat satu ulama dalam mazhab Hanafi, Syekh Mulla Ali Al-Qari. Beliau mengatakan sekiranya seseorang keluar dari masjid menuju ke rumahnya, dalam perjalanan dia dari masjid ke rumahnya terus dia berzikir mengingat Allah, sampai ke rumahnya juga terus dia mengingat Allah, sampai syuruk, kemudian dia salat 2 rakaat, maka menurut beliau pahalanya juga didapatkan oleh mereka. Tapi kalau kita cermati teman sekalian, di masjid aja susah kita untuk tidak pegang HP, untuk tidak buka WhatsApp dan seterusnya. Maksudnya lalai kita dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita sudah sampai ke rumah. Udah pasti televisi, ya, udah pasti anak, istri dan seterusnya. Padahal persyaratannya siapa yang salat fajar, salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempat salatnya, dia berzikir mengingat Allah. Ini dia kata kuncinya, dia berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat, maka seperti mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Baik, sedang hadirin hadirat Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu-ibu bertanya, Ustaz, kami bagaimana nih kaum ibu? Kami kan ada sebagian kami salatnya di rumah, karena sebab ada anak yang masih kecil, atau kami mengurus suami kami, kalau pulang nanti kami harus siap di rumah untuk makannya dan lainnya, bagaimana? Ternyata Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Istidhkar, beliau mengatakan, sekiranya seorang perempuan salat di musalla rumahnya, lalu kemudian selesai salat dia duduk di tempat salatnya menunggu waktu salat berikutnya, maka tidak mustahil dia juga mendapatkan pahala yang serupa. Ya, karena mereka ada kondisi yang sulit, yang berbeda dengan kita laki-laki yang luasa untuk berada di masjid.